Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Chen, yaitu di part ke-18. Langsung saja naik Suprafit bareng janda imut dan tracrit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Yang Chen yang memberi salam kepada ayah dari gadis senpai di sana. Lalu jenderal itu pun berkata, "Kerja bagus nak, selamat atas pencapaianmu." Lalu Yang Chen pun berkata, "Tidak ada yang hebat, aku hanya mencoba memenuhi kewajibanku sebagai warga Caoge. Lagian mengadili Guanxi juga dihitung sebagai sebuah keuntungan. Suatu hari nanti aku pasti akan membunuh Li Junru dengan tanganku sendiri karena sudah menyebabkan banyak kematian di kota Caoge." Sambil kita diperlihatkan paman dari Duan Minho yaitu Duanxi di sana yang emosi. Lalu Yang Chen pun berkata lagi, "Paman, setelah insiden ini, bisakah Anda menjadi City Lord yang baru? Bicara tentang wibawa, Anda adalah yang paling cocok untuk posisi ini." Di sana jenderal pun berkata, "Sekarang aku hanyalah orang cacat. Aku tidak bisa memegang tanggung jawab besar seperti menjadi City Lord di kota Caoge ini." Lalu Yang Chen pun berkata, "Kandidat City Lord adalah posisi resmi yang diberikan oleh kerajaan. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi, Paman." Sambil terlihat paman jenderal itu yang hanya terdiam, lalu ia pun menoleh ke arah gadis senpai itu. Lalu ia pun berkata, "Baiklah, aku akan menerimanya." Dan Yang Chen pun bergembira sambil berkata, "Hebat, dengan Anda sebagai City Lord kota Caoge, aku bisa tenang, Paman. Dan untukmu Guanxi, akui semua dosamu. Jika kau berani berbohong, aku akan mengakhiri hidupmu sekarang juga." Di sana Guanxi menatap tajam ke arah Yang Chen sambil emosi, dan ia pun bergumam, "Sialan, aku harus tetap hidup. Aku akan punya kesempatan untuk balas dendam padamu selama aku terus bertahan hidup." Lalu ia pun berkata, "Aku bersekongkol dengan keluarga Golden Eagle." Sambil kita diperlihatkan beberapa warga yang berkumpul di sana, dan salah satu orang pun berkata, "Aku tidak menyangka ternyata Guanxi adalah orang yang sangat jahat. Ini terlalu kejam." Dan orang di sampingnya pun berkata, "Itu benar, aku tidak percaya. Dia sudah melakukan banyak sekali hal jahat." Sambil terlihat paman codet di sana yang emosi dan bergumam, "Bagaimana bisa Guanxi mau membocorkan rahasia itu begitu saja?" Lalu Yang Chen pun berkata, "Caoge adalah tempat indah yang kaya akan pemandangan dan energi spiritual. Sungguh sulit dipercaya tempat indah seperti ini akan melahirkan orang jahat dan kejam sepertimu. Bagaimana hukum dan keadilan bisa ada jika kita tidak memberikan dia hukuman mati?" Jebret, sambil ia menendang Guanxi itu hingga ia pun terlempar jauh dari hadapan Yang Chen. Di sana Guanxi pun berkata, Kau bilang kau tidak akan membunuhku kan?" Dan Yang Chen pun menjawab, "Sungguh idiot. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang sepertimu tetap hidup di dunia ini?" Sambil terlihat paman codet yang dihajar bersama para anggotanya di sana. Lalu paman codet di sana pun bergumam, "Bocah sialan, nantikan pembalasanku." Sambil kita diperlihatkan Yang Chen di samping jenderal itu, dan Yang Chen pun berkata, "Mulai sekarang Jenderal Huaishan akan menjadi City Lord baru kota Caoge." Di sana para warga bersorak-sorak gembira karena City Lord kota Caoge adalah Jenderal Huaishan. Lalu tiba-tiba kita dikejutkan dengan suara gemuruh di tebing sana, dan seseorang pun berkata, "Monster jahat datang, mereka datang lagi, cepat lari, cepat lari." Sambil mereka pun porak-poranda dan berlari dari sana. Lalu di sisi Yang Chen, ia pun terkejut sambil bergumam, "Tidak mungkin, suara berisik apa itu? Mungkinkah ini Shenbu, Sword Emperor?" Lalu di sisi kakek Dongguo, ia pun bergumam, "Pasti ada orang super kuat yang sedang bertarung satu sama lain, dan mereka menyebabkan pergerakan hebat seperti ini." Lalu ia pun berkata, "Prajurit Ming, kau bawa 2 orang untuk menginvestigasi apa yang terjadi. Segera laporkan padaku setelah kau mendapatkan informasi apapun tentang ini." Lalu dengan cepat ketiga prajurit emas pun melaju mengarah ke arah suara gemuruh itu, dan di sana terlihat Yang Chen yang memandangi 3 prajurit itu sambil bergumam, "Shenhua Sword Emperor, semoga kau baik-baik saja." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan 3 prajurit itu yang sudah kembali, dan di sana prajurit Ming pun berkata, "State Master, ada orang super kuat yang sedang bertarung melawan makhluk mitos raksasa Kilin, dan kultivasi keduanya setidaknya ada di tahap Purple Place Realm. Menurut perkiraanku,
kemungkinan besar level kultivasi mereka sudah melebihi Purple Please Realm. Di sana kakek Dongguo pun terkejut dan berkata, setidaknya ada di tahap Purple Please Realm. Omong kosong, bagaimana mungkin ada kultivator hebat yang sudah melewati Purple Please Realm muncul di Dongtu? Tidak, itu tidak mungkin, itu mustahil. Kalian semua tunggulah di sini, aku akan mengeceknya sendiri. Sambil ia menaiki burungnya itu, dan dari belakang Yang Chen pun berlari sambil berkata, Master, Stat Master, bisakah kau membawaku bersamamu? Dan di sana Stat Master pun menjawab, kau hanya tahap kelima True Material Realm. Perjalanan ini terlalu berbahaya untukmu, jadi tetaplah di sini. Lalu Yang Chen pun berkata, kakek Dongguo, aku ingin melihat secara langsung material style luar biasa dari para Supreme Cultivator. Lalu kakek Dongguo pun menjawab, baiklah, naik segera Yang Chen. Dan di sana Yang Chen pun menaiki burung itu bersama kakek Dongguo menuju ke arah pertarungan itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka yang sudah sampai di sana, dan mereka berdua pun ternyata terkejut karena dari depannya terdapat kilin api, yaitu si Monster Divine. Di sana Monster Divine itu pun diserang oleh seseorang menggunakan pagoda emas yang memancarkan sinar ke bawah menyerang ke arah Monster Divine hingga Monster Divine itu pun kewalahan. Ternyata itu adalah pria berambut kuning berjubah emas. Di sana kakek Dongguo bersama Yang Chen pun dari kejauhan memandangi pertarungan itu, dan kakek pun terbengong sambil berkata, sangat menakutkan. Lalu di sisi pria berambut kuning itu pun melihat ke arah Monster Divine sambil berkata, menyerahlah Zhenwu. Dan di sana Monster Divine Zhenwu pun berkata, kau tidak berkualifikasi. Lalu pria berambut kuning itu pun menjawab, kenapa? Dan Monster Divine pun mengeluarkan aura membara. Di sana ia pun berkata, Liu Jutian, ingatlah, meskipun hanya ada beberapa keturunan Xiu, Meng masih akan tetap dihancurkan oleh Xiu. Di sana orang berambut kuning itu pun terkejut dan berkata, sialan, apa dia ingin bunuh diri? Dan Monster Divine itu pun meledakkan dirinya dengan dahsyat. Di sana si rambut kuning pun berkata, sialan. Lalu di sisi burung dari Pak Tua Dongguo, ia pun pontang-panting di sana, dan Pak Tua Dongguo pun berkata, tolong, ada apa ini? Sambil kita diperlihatkan Yang Chen yang bersembunyi di sana sambil bergumam, apa Sword Emperor Zhenwu meledakkan dirinya sendiri? Mustahil, aku lebih baik pura-pura pingsan dan menikmati situasinya. Sambil terlihat ia yang pura-pura pingsan di sana, dan ia pun bergumam lagi, sebelum kakek pergi, dia meninggalkan kalimat ini, bintang-bintang berjatuhan dan langit berwarna merah, gunung musim akan gugur bertemu satu sama lain. Tunggu, bintang jatuh dan langit merah, Luo Jiutian, gunung musim gugur, hanya tinggal sedikit keturunan Xiu, dan Meng masih akan dihancurkan oleh Xiu. Apa sebenarnya arti dibalik semua ini? Lalu tiba-tiba kening dari Yang Chen pun mengeluarkan sebuah cahaya. Di sana ia pun seakan-akan di tempat lain, dan terdapat suara yang berkata, nak, aku tidak punya apa-apa lagi untukmu sebelum aku mati. Hanya tersisa materi 13 Sword Art of Devouring Heaven yang telah aku pahami sepanjang hidupku. Kuharap ini akan berguna untukmu di masa depan. Sayang sekali bakatku tumpul dan aku hanya bisa memahami sampai pedang ke-9. Sisanya kuserahkan padamu. Yang Chen, jangan balaskan dendamku. Garis keturunan Xiu hampir punah, semuanya bergantung padamu. Berjuanglah, teruslah hidup dan menjadi yang terkuat. Di sana Yang Chen pun meneteskan mata sambil bergumam, Zhenwu Sword Emperor, ini sangat menyentuh. Aku hampir menangis karenanya. Luo Jiutian, aku akan mengingat nama ini baik-baik. Lalu di sana ia pun seakan-akan terlihat Yang Chen yang hanya terdiam, dan retakan di bawahnya itu mengeluarkan cahaya kebiruan. Lalu dari depannya terdapat sosok yang mempunyai sayap dan berpedang, dan sosok itu pun berkata, seni pedang pertama Devouring Heaven, sambil ia menebaskan pedangnya ke arah sana dengan aura membara kehitaman. Lalu kita diperlihatkan Yang Chen yang terkejut dengan sosok itu yang sangat menyeramkan, dan di sana ia pun bergumam, wow, kuat sekali. Dan ini hanya tahap pertama dari seni pedang Devouring Heaven. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat si Luo Jiutian itu, aku yakin suatu hari nanti aku akan berdiri dengan bangga dan bertarung melawannya. Lalu kita diperlihatkan Yang Chen yang tertidur di sana
dan dipanggil oleh Master Donggo berkata, Yang Chen, apa kau baik-baik saja?" Di sana Yang Chen pun langsung terbangun sambil berkata, aku belum mati." Lalu kakek Donggo pun menjawab, "Kita beruntung bisa selamat dari kejadian itu. Level kultivasi dari orang berambut emas itu mungkin jauh melebihi Purple Place Lilem." Dan di sana Yang Chen pun berkata, "State Master, terima kasih karena sudah menyelamatkan hidupku." Lalu di sana kakek Donggo pun menjawab, "Tidak apa, aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan. Kan sudah kubilang jangan terlalu formal seperti itu. Panggil saja aku kakek Donggo." Sepertinya yang disebut harta karun itu memang hanya delusi keluarga Li. Bahkan jika benar ada harta karun, ini pasti sudah didapatkan oleh makhluk mitos Kilin yang mengerikan itu. Anak Li Tianhong benar-benar bodoh. Yang Chen, istirahatlah untuk 3 hari ke depan. Kemudian kita akan kembali ke Tianan." Di sana Yang Chen pun berkata, "Baiklah kakek Donggo." Lalu beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan Yang Chen yang sedang berkultivasi di kamarnya, dan ia pun membayangkan monster Defense Shenwu itu yang meledakkan diri. Lalu Yang Chen pun bergumam, "Asal dari keluarga yang kami tidak jelas. Jika tebakanku benar, kami mungkin bagian dari kekuatan yang disebut Autumn Mountain." Tapi pertanyaannya adalah di mana Autumn Mountain itu sebenarnya? Lalu 3 hari kemudian kita diperlihatkan burung itu yang melayang di udara, dan di sana kakek Donggo pun berkata, "Yang Chen, Tianan terlalu kecil. Bagaimana kalau kau ikut aku pergi ke ibu kota? Dan ibu kota, sumber daya kultivasi dan kesempatan di sana akan jauh lebih baik daripada Tianan." Lalu Yang Chen pun bergumam, "Apa dia mencoba bersikap baik padaku? Sayang sekali. Tapi aku ditakdirkan untuk bermusuhan dengan keluarga kerajaan Pinik karena Lingxi." Di sana ia pun berkata, "Kakek Donggo, level kultivasiku masih sangat rendah. Kurasa aku lebih baik untuk tinggal di Tianan dulu. Untuk sementara ini, aku pasti akan pergi ke ibu kota. Tapi aku setidaknya harus mencapai level material art realm sebelum pergi ke sana." Dan di sisi kakek Donggo, ia pun bergumam, "Anak ini terlalu pintar berbicara." Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di pelataran utara, dan di sana Yang Chen pun sedang berjalan sambil melihat ke sekelilingnya. Beberapa orang terlihat lesu di sana, dan Yang Chen pun bergumam, "Apa yang terjadi?" Sambil ia bertanya pada gadis di sana, dan Yang Chen pun berkata, "Apa terjadi sesuatu di sini? Kenapa semuanya terlihat murung?" Lalu gadis itu pun menjawab, "Baru-baru ini murid inti dari 3 pelataran lain menantang kami. Sayangnya murid yang menerima tantangan itu kalah dengan menyedihkan, dan tidak ada kemenangan sama sekali." Lalu kita diperlihatkan murid songong yang berada di dalam pagoda yang bersama Yang Chen kemarin. Ia pun mendatanginya sambil berkata, "Yang Chen, kau akhirnya kembali." Lalu Yang Chen pun bertanya, "Apa yang terjadi?" Dan murid songong itu pun menjawab, "Xiaoshu terluka parah dalam taruhan dengan Lu Xiyu dari pelataran timur di tempat latihan seni bela diri, Yang Chen." Di sana Yang Chen pun terkejut sambil berkata, "Apa? Xiaoshu kalah?" Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan rumah yang berada di dalam hutan. Di sana ternyata Xiaoshu bersama Ling Er. Ling Er pun mengobati Xiaoshu sambil berkata, "Kakak Xiaoshu, jangan menahannya jika ini sakit. Kau boleh menangis kapanpun kau mau. Sudah kubilang kan untuk jangan memamerkan kekuatanmu. Ngeyel sih kamu." Sambil ia mengobati Xiaoshu di sana. Lalu tiba-tiba Yang Chen pun membuka pintu itu, dan di sana Ling Er pun terkejut sambil berkata, Aku tidak melakukan apapun." Sambil terlihat mangkoknya di sana yang terjatuh. Lalu Yang Chen pun berkata, "Yo, apa aku datang terlalu awal? Aku tidak mengganggu waktu kalian berdua kan?" Di sana Ling Er pun berkata, "Yang Chen, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku hanya sedang membantu mengoleskan obat pada Xiaoshu itu." Lalu Yang Chen pun berkata, "Iya, aku tahu, cuma mengoleskan obat ya." Dan di sana Ling Er pun berkata, "Iya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Ngomong-ngomong, kenapa kau menyusup masuk ke rumahku?" Dan di sana Xiaoshu pun berkata, "Kakak, berhentilah menggoda Ling Er. Bukankah kau dan State Master dari Dongtu pergi ke Chaoge? Apa yang kalian lakukan di sana?" Lalu Yang Chen pun menjawab, "Ceritanya panjang.
Aku akan menjelaskannya nanti. Xiaoshu, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau melakukan taruhan dan bertarung di tempat latihan? Sambil terlihat Xiaoshu yang mengenakan bajunya dan duduk di atas tempat tidur itu. Lalu Ling Er pun menjawab, ini karena Yuxiu yang ingin mencari masalah denganmu. Kau tahu Lu Xiu menghalangi gerbang pelataran utara dan bersikeras ingin menantangmu. Selain itu, orang itu juga menghina senior brother Buguang dan ucapannya benar-benar keterlaluan. Jadi Xiaoshu tidak bisa menahannya lagi dan memutuskan bertarung melawan dia untuk menggantikanmu. Dan di sana Yang Chen pun berkata, Lu Xiu, siapa dia? Lalu Ling Er pun menjawab, kau tidak mengenalnya. Dia adalah anak termuda dari Shadow Killer. Hanya dengan bergantung pada backgroundnya, dia sudah bersikap arogan sejak pertama kali dia masuk pelataran timur. Dan di sana Yang Chen pun terbengong sambil berkata, oh jadi dia anak si Shadow Killer sialan itu. Terus apa level kultivasi Liu Xiu itu? Dan di sana Ling Er pun menjawab, Liu Xiu itu tidak tahu malu. Tidak hanya level kultivasinya 2 rank lebih tinggi dari Xiaoshu, tapi dia juga mengenakan inner armor rank kuning kelas atas. Jangankan Xiaoshu, bahkan orang yang ada di level yang sama dengannya tidak akan bisa menyentuhnya dengan mudah. Lalu Yang Chen pun berkata, Xiaoshu, kau pulihkan kesehatanmu dulu, biar aku sendiri yang akan mengurus si Lu Xiu ini. Lalu Xiaoshu pun berkata, kakak jangan lakukan itu, dia sangat kuat, bahkan aku sendiri tidak bisa melawannya. Lalu Yang Chen pun menjawab, jangan khawatir, aku tidak akan melawannya kecuali aku yakin akan bisa menang. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Chen yang mendatangi pagoda batu itu, dan di sana ia pun berkultivasi sambil berkata, level kultivasiku sekarang terlalu rendah, prioritas utamaku sekarang adalah meningkatkannya secepat mungkin. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bangunan yang sangat megah dan beberapa orang di sana, dan di sisi lainnya kita diperlihatkan Master Dongguo bersama gadis merah dan para prajuritnya. Di sana dari depan Master Dongguo seseorang pun berkata, sungguh sebuah kehormatan, State Master mau menerima undangan kami. Silahkan Master. Sambil orang itu pun mengarahkan Master itu ke arah tempat, dan State Master pun menjawab, Master Hu, Anda terlalu sopan. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, sulit bagiku untuk percaya bahwa wanita yang begitu cantik ada di dunia ini. Sambil ia melihat ke arah Ling Xi, dan Master State pun berkata, aku yakin kau pasti akan sangat disukai oleh pangeran ke-13. Sambil terlihat Ling Xi yang terkejut dan bergumam, sangat disukai oleh pangeran ke-13? Apa maksudnya? Apa mention ingin memberikanku pada pangeran ke-13? Apa yang harus aku lakukan? Sambil terlihat seseorang yang melewatinya, dan orang itu pun bergumam, jika bukan karena Xian Lingxi, pasti aku yang akan menjadi selir pangeran ke-13. Ketika pangeran ke-13 mewarisi tahta mahkota, maka dia akan menjadi tuan putri. Betapa terhormatnya itu, dasar wanita sialan. Sambil ia melirik ke arah Ling Xi, dan di sana kita diperlihatkan papan nama dari Duan Mu Mansion. Lalu seseorang di samping Ling Xi pun berkata, Ling Xi, ayo masuk. Ternyata itu adalah paman Ling Xi, dan Ling Xi di sana pun gemetar sambil berkata, paman, aku. Lalu pamannya pun berkata, Ling Xi, jangan buru-buru, kau harus tetap tenang. Rencana ini membutuhkan rencana jangka panjang. Aku baru saja tahu tentang hal ini, dan ini adalah kesepakatan antara kepala keluarga dan beberapa tetua klan. Semua ini karena pamanmu yang tidak berguna. Aku gagal melindungi ibumu waktu itu, dan sekarang insiden itu berlanjut padamu. Nanti tolong berusahalah untuk tidak menyinggung State Master. Kita masih punya waktu. Sambil terlihat Ling Xi di sana yang hanya terdiam. Lalu pamannya pun berkata lagi, State Master, bisakah Anda mengkalkulasi takdir Ling Xi? Di sana State Master pun menjawab, tentu akan aku coba. Sambil terlihat ia yang mengeluarkan aura membara menggunakan roda takdir untuk melihat takdir dari Ling Xi. Di sana Ling Xi pun hanya terdiam dikelilingi roda takdir dari State Master itu, dan State Master pun bergumam,
Astaga, kenapa martial spirit roda takdirku tidak bisa mendapatkan informasi apapun? Lalu Paman Lingxi pun melihat ke arah kakek State Master itu dan ia pun berkata, "State Master, bagaimana takdir Lingxi?" Lalu State Master di sana pun hanya terdiam dan ia pun melihat ke arah Lingxi sambil bergumam, takdirnya tidak bisa dikalkulasi. Apa itu karena bakat seni bela diri gadis ini sudah mencapai level yang mengerikan? Atau itu karena takdirnya yang terlalu luar biasa dan menentang hukum alam? Haruskah aku menggunakan ilmu martial siang? Dengan bantuan martial spirit roda takdir, aku bisa membaca takdirnya secara paksa. Ini tidak akan menjadi masalah besar jika semuanya berjalan dengan baik. Ini hanya akan membutuhkan sedikit kekuatan spiritual. Tapi jika semuanya berjalan dengan tidak benar dan tidak berhasil lagi, maka ini akan menjadi masalah besar. Lalu ia pun menatap ke arah Lingxi itu. Lalu ia pun bergumam lagi, "Lupakan, aku tidak percaya akan adanya monster lain seperti Yang Chen yang bisa menyebabkan blacklist padaku di kota kecil seperti Tianan ini." Sambil ia mengeluarkan martilian siang di sana. Lalu aura itu pun menuju ke arah Lingxi. Lalu terlihatlah takdir Lingxi di tengah-tengah kerajaan dan di sana ia menjadi seorang ratu yang sangat cantik. Dengan tatapan mata Lingxi yang sangat menakutkan hingga membuat State Master di sana pun terkejut. Lalu mereka semua pun terkejut dan Paman Lingxi pun berkata, "State Master, apa Anda baik-baik saja?" Lalu tiba-tiba State Master itu pun meninggalkan tempat itu sambil menutup mukanya. Lalu seseorang pun mendatangi Lingxi sambil berkata, Apa yang terjadi?" Lalu di sisi Paman, ia pun berkata, "State Master, jadi bagaimana takdir Lingxi?" Lalu State Master itu keluar dari ruangan sambil berkata, terlalu luar biasa." Sambil ia melompat melayang ke udara menuju ke burung tunggangannya tadi dan di sana ia pun emosi sambil bergumam, "Aku tidak akan pernah membantu mengkalkulasikan takdir untuk orang lain lagi." Sambil kita diperlihatkan Lingxi yang didatangi oleh pamannya dan pamannya pun berkata, "Lingxi, mulai sekarang seluruh keluarga akan memberikan semua sumber daya yang kamu perlukan untuk berkultivasi." Lalu gadis yang iri dengan Lingxi itu pun berkata, "Terlalu luar biasa, semua itu karena dia akan menikahi pangeran ke-13 kan, dan pangeran ke-13 akan menjadi kaisar di masa depan." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Chen di sana yang tersenyum. Ternyata ia pun dicegat oleh beberapa orang di depannya. Lalu salah satu orang yang kecil itu pun berkata, "Kau Yang Chen kan? Haha, ku dengar kau adalah murid dari si sampah Xian Buguang itu. Haha, aku tidak percaya ayahku mengampuni hidup si sampah itu. Sepertinya sekarang dia menjadi lebih arogan dan punya nyali untuk memiliki murid sepertimu." Di sana mereka semua pun tertawa mengejek ke arah Yang Chen. Lalu Yang Chen pun berkata, "Apa kau Lu Xiu dari Shadow Kill Tower? Meskipun bukan salahmu karena kau jelek, tapi ini salahmu karena sudah membuat resah semua orang. Untungnya sekarang aku sedang lapar. Jika tidak, aku pasti sudah muntah ketika melihat wajahmu." Di sana Liu Xiu pun berkata, "Kau mencari mati ya?" Dan Yang Chen pun menjawab, "Hei, siapa yang mengancam siapa? Ini dunia manusia dan sepertinya di sini bukan tempatmu." Di sana Liu Xiu pun berkata, "Yang Chen, aku Liu Xiu menantangmu untuk bertarung." Dan Yang Chen pun berkata, "Hahaha, kau pikir kau itu siapa? Kau cuma anjing jelek yang memakai kulit manusia. Kau tidak pantas untuk menantangku." Lalu Lu Xiu pun berkata, "Yang Chen, apa kau pikir aku tidak tahu tentang Xian Buguang? Bukankah sekarang dia ada di Sword Garden di bawah kaki gunung di luar kota? Jika kau mau dia tetap baik-baik saja, kau lebih baik menerima tantanganku, dan ini duel tanpa aturan." Dan Yang Chen pun berkata, "Apa kau serius?" Di sana Liu Xiu pun berkata, "Tentu saja." Lalu Yang Chen pun meninggalkannya sambil berkata, "Kalau begitu kau lebih baik membuat surat perjanjian sebagai tambahan duel tanpa aturan. Aku ingin menambahkan 2000 spiritual stone sebagai taruhan. Pergilah siapkan semua itu." Dan di sana Lu Xiu pun berkata, "Apa? Kau ingin apa?" Dan Yang Chen pun pergi menjawab, "1 bulan kemudian kita akan bertemu lagi di tempat latihan seni bela diri."
Sambil terlihat Lucio di sana yang terdiam. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Chen yang mendatangi Grandmaster di sana. Lalu Yang Chen pun menoleh sana sini sambil berkata, "Grandmaster, di mana Lingxi?" Tapi di sisi Grandmaster, ia pun hanya terdiam menganyam di sana. Lalu Yang Chen pun berkata, "Grandmaster, Yang Chen ingin bertemu denganmu." Lalu Grandmaster pun menjawab, "Apa yang kau mau?" Dan Yang Chen pun tersenyum sambil berkata, "Bukan apa-apa, aku hanya ingin bertemu denganmu." Lalu Grandmaster dengan tatapan tajam, ia pun berkata, "Aku baik-baik saja, aku belum mati, sekarang pergilah." Dan Yang Chen pun terkejut sambil bergumam, "Kakek tua ini, apa dia tidak tahu cara ngobrol?" Dia langsung menyudahi pembicaraan bahkan sebelum dimulai. Lalu Yang Chen pun berkata, "Grandmaster, apa Anda tahu di mana Lingxi?" Dan kakek pun menjawab, "Tidak tahu." Lalu Yang Chen pun berkata, "Grandmaster, aku punya masalah." Lalu Grandmaster pun menjawab, "Kalau masalahnya kecil, selesaikan saja sendiri, dan kalau besar, minta saja bantuan mastermu itu." Dan Yang Chen pun marah dan berkata, "Grandmaster, tolong bantulah aku, ini masalah yang sangat besar sebesar langit." Lalu Grandmaster pun menjawab, "Nak, apa kau percaya dengan teori samsara?" Dan bersambung, mo.